Iran akhir zaman, Iran, atau Persia, adalah sebuah negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Meski di dalam negeri negara ini telah dikenal sebagai Iran sejak zaman kuno, hingga tahun 1935 Iran masih dipanggil Persia di dunia barat. Pada tahun 1959, Mohammad Reza Shah Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh digunakan. Nama Iran adalah sebuah kognat, serupa dengan kata Arya yang berarti tanah bangsa Arya. Iran berbatasan dengan Azerbaijan, 500 km, dan Armenia, 35 km, di barat laut dan Laut Kaspia di utara, Turkmenistan, 1000 km, di timur laut, Pakistan, 909 km, dan Afghanistan, 936 km, di timur, Turki, 500 km, dan Irak, 1458 km, di barat, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan. Pada tahun 1979, Revolusi Iran yang dipimpin Ayatollah Khomeini, berhasil mendirikan sebuah republik Syiah teokratis dengan nama Republik Islam Iran. Terletak di sebelah barat daya Asia, luas Iran mencapai 1.648.000 km persegi dengan jumlah penduduk berdasarkan data statistik tahun 2005 Masehi sebanyak 68.017.860 jiwa. Sekitar 60% penduduknya beragama Syiah Rafidah dengan mazhab Itsna Asyari atau Jafari yang merupakan mazhab resmi negara. Sekitar 35% penduduknya beragama Islam, Muslim Sunni. Di sana juga terdapat sedikit pengikut Nasrani, Yahudi, dan Zoroaster yang jumlahnya tidak lebih dari 2%. Sejarah Iran, etnis Persia adalah keturunan bangsa Arya yang hijrah dari Asia Tengah ke Iran pada milenium kedua sebelum Masehi, SM. Bangsa Arya ini kemudian terpecah menjadi dua, bangsa Persia dan bangsa Media. Mereka kemudian berasimilasi dengan suku-suku setempat seperti Proto-Iran dan peradaban Elam. Dari sini, lahirlah bahasa Persia dan bahasa-bahasa Iran lain. Kawasan Persia ini diperintah oleh beberapa kerajaan yang membentuk kekaisaran-kekaisaran yang kuat. Di antara kekaisaran-kekaisaran ini adalah kekaisaran Persia seperti Achaemenid, Parthia, Sasania, Buwayhidah, dan Samania. Sasania adalah kekaisaran Persia terakhir sebelum kedatangan Islam. Persia kemudian ditaklukkan oleh bangsa Muslim Arab, kemudian ditaklukkan oleh Muslim Turki, tentara Seljuk, musyrik Mongol, Kristen Inggris, dan Rusia. Walaupun mereka telah ditaklukkan oleh banyak negara, tetapi bangsa Persia berhasil mempertahankan kebudayaan, bahasa, dan jati diri mereka. Kekaisaran Media dan Kekaisaran Achaemenid, 3200 SM 330 sebelum Masehi, dari tulisan-tulisan sejarah. Peradaban Iran yang pertama ialah Proto-Iran, diikuti dengan peradaban Elam. Pada milenium kedua dan ketiga, bangsa Arya hijrah ke Iran dan mendirikan Kekaisaran pertama Iran, Kekaisaran Media, 728550 sebelum Masehi. Kekaisaran ini telah menjadi simbol pendiri bangsa dan juga Kekaisaran Iran, yang disusul dengan Kekaisaran Achaemenid, 64830 SM, yang didirikan oleh Cyrus Agung. Cyrus Agung merupakan pemerintah pertama yang memakai gelar agung dan juga Shah Iran. Daerah-daerah taklukannya juga dikenal sebagai Kekaisaran Persia. Kekaisaran Persia kemudian diperintah oleh Cambises selama 7 tahun, 531522 M, dan kemangkatannya, disusul dengan perebutan kuasa dan akhirnya Darius Agung, 522486 Masehi, dinyatakan sebagai raja. Di bawah pemerintahan Cyrus Agung dan Darius yang Agung, Kekaisaran Persia menjadi sebuah kekaisaran yang terbesar dan terkuat di dunia zaman itu. Kekaisaran Parthia, 248 SM 224 M, Parthia bermula dengan dinasti Arsacida yang menyatukan dan memerintah dataran tinggi Iran, yang juga turut menaklukkan wilayah timur Yunani pada awal abad ketiga Masehi dan juga Mesopotamia antara tahun 150 SM dan 224 M. Parthia juga merupakan musuh bebuyutan Romawi di sebelah timur, dan membatasi bahaya Romawi di Anatolia. Kekaisaran Parthia terlibat perang berkepanjangan dengan Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Parthia tegak selama 5 abad, berakhir pada tahun 224 M, dan raja terakhirnya kalah di tangan kekaisaran lindungannya, yaitu Sasania. Kekaisaran Sasania, 226651, Ardashir-i,
Syah pertama Kekaisaran Sasania, mula membangun kembali ekonomi dan militer Persia. Wilayahnya meliputi kawasan Iran modern, Irak, Suriah, Pakistan, Asia Tengah dan wilayah Arab. Pada zaman Khosrau II, 590-628, pula, kekaisaran ini diperluas hingga Mesir, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Orang-orang Sasanid menamakan kekaisaran mereka Iran-Syar, atau Iran Syair, penguasaan orang Arya. Sejarah Iran seterusnya diikuti oleh konflik dengan Kekaisaran Romawi selama 600 tahun, peta kekuasaan dinasti Sasanid, sejarah masuknya Islam ke Iran setelah Perang Qadisiyah dan penaklukan Irak pada tahun 14 Hijriah, 635 Masehi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kaum muslimin menjadikan Irak sebagai markas bertolaknya pasukan Islam dalam menaklukkan negeri Persia dengan menaklukkan ibu kota mereka, Madain. Kemudian menaklukkan Jalaula yang merupakan kota terbesar mereka pada tahun 16 Hijriah, 637 Masehi. Persia lalu menarik pasukannya ke garis kedua di Nahawan. Maka, berakhirlah pertemuan dua pasukan besar ini, antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nu'man bin Muqarrin beserta Hudzaifah bin Yaman dengan pasukan Persia yang dipimpin oleh raja mereka Yazdajir. Dalam pertempuran itu, kemenangan besar berpihak kepada kaum muslimin. Peperangan besar ini dikenal dalam sejarah dengan sebutan Fathul Futuh, yang berakhir pada tahun 21 Hijriah, 641 Masehi. Setelah itu kaum muslimin melebarkan sayapnya di negeri Persia yang luas ini. Ketika masa kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab belum juga berakhir, Persia seluruhnya telah berada di dalam genggaman kaum muslimin. Lenyaplah Kekaisaran Persia yang luas ini sehingga menjadi salah satu wilayah dari negeri-negeri kaum muslimin, Daulah Abbasiyah, pada periode 132, 656 Hijriah, 750, 1258 Masehi. Wilayah Iran berada dalam kekuasaan Daulah Abbasiyah. Selama kurun waktu yang sangat panjang tersebut, beberapa kali orang-orang Persia berusaha melepaskan Did dan mendirikan negara sendiri. Walau hanya sebuah negara kecil dengan wilayah kekuasaan yang sangat terbatas. Pemerintahan Syafariah muncul di Sajistan pada tahun 218 Hijriah, 833 Masehu. Kekuasaan mereka meluas hingga ke Khurasan dan seluruh timur Iran, namun kekuasaan mereka kemudian digantikan oleh Bani Ziyad, orang-orang Samaniyah, orang-orang Muslim Ghaznawiyah, lalu Syiah Buaihiyah, dan terakhir orang-orang Muslim Turki Saljuk menundukkan wilayah ini pada tahun 418 Hijriah, 1027 Masehi. Dinasti Ilhan Mongol, Iran kemudian tunduk kepada Mongolia pada tahun 1220 Masehi, dengan datangnya serangan Hulakuhan dari Tartar, dan kemudian Timurlang yang mengikuti jejak mereka. Kedua pemimpin Mongolia ini menyebabkan kemusnahan yang parah di Persia. Kemudian Iran takluk di tangan orang-orang Turki antara tahun 797-891 Hijriah, 1394-1486 Masehi. Dinasti Syafawi, Syiah Rafidah. Dinasti Syafawiyah adalah salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Iran muncul sebagai sebuah negara pada abad ke-10 Hijriah, 16 Masehi, dengan keluarga Syafawiyah sebagai penguasanya, 9071148 Hijriah, 1502, 1735 Masehi, dan mengumumkan mazhab Syiah sebagai mazhab negara. Dinasti Safawiyah bermula dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan yang disebut Safawiyah. Pendiri gerakan Sufi ini ialah Syekh Safi ed-Din, 1252-1334. Syekh Safi ed-Din Abdul Fath Ishaq Ardabili berasal dari Ardabil, sebuah kota di wilayah Azerbaijan, Iran. La merupakan anak murid seorang imam Sufi yaitu Syekh Zahid Gilani, 1216-1301, dari Lahijan. Safi ed-Din kemudian mengganti ajaran Sufi ini menjadi ajaran Syiah sebagai tanggapan terhadap serangan tentara Mongol di wilayah Azerbaijan. Pada abad ke-15, Safawiyah mulai meluaskan pengaruh dan kekuasaannya dalam bidang politik dan militer ke seluruh Iran dan berhasil merebut seluruh Iran dari pemerintahan Timuriyah. Sepanjang pemerintahan Safawiyah, Syiah Itsna Asyariyah menjadi agama resmi Iran walaupun Syiah sudah lama dipraktikkan sebelum zaman Safawiyah.
Raja-raja Safawiyah kemudian membawa masuk lebih banyak ulama-ulama Syiah dan menganugerahkan mereka uang dan tanah sebagai hadiah atas kesetiaan mereka kepada dinasti Safawiyah. Pada puncak kejayaannya, sastra, kesenian, dan arsitektur Persia berkembang pesat. Contohnya adalah pembangunan alun-alun Naqshidjahan di Isfahan. Dalam bidang ekonomi, perdagangan Iran berkembang karena letaknya di tengah-tengah jalur sutera. Kejayaan Safawiyah mulai surut pada abad ke-17. Raja-raja Safawiyah semakin lama semakin tidak efisien dan hidup berfoya-foya. Iran juga terus diserang oleh Turki Utsmaniyah, Afgan dan Arab. Pada tahun 1698, Kerman direbut oleh orang Baloch, sementara Khorasan ditaklukkan oleh orang Afgan pada tahun 1717. Selain itu, Safawiyah turut berhadapan dengan ancaman baru yaitu Kekaisaran Rusia di sebelah utara dan serangan tentara Mughal di sebelah timur. Lebih buruk lagi, ekonomi Safawiyah merosot akibat perubahan jalur perdagangan antara timur dan barat, sehingga jalur sutera tidak lagi digunakan. Pada tahun 1760, Jenderal Karim Khan mengambil alih kekuasaan sekaligus mengakhiri pemerintahan Safawiyah di Iran dan mendirikan dinasti Zand 1750-1794, dinasti Qajar 1781-1925, dan dinasti Pahlavi pada tahun 1135 Hijriah 1722 Masehi. Iran dikuasai oleh orang-orang Afghanistan. Kemudian dikuasai oleh Nadir Shah yang mengusir orang-orang Utsmaniyah dan Rusia. Setelahnya diperintah oleh orang-orang Qajariyah 1779-1925 Masehi. Pada tahun 1340 Hijriah, 1921 Masehi, Reza Khan Pahlavi melakukan kudeta dan mengambil kekuasaan, serta memaksakan peradaban Barat kepada Iran. Dia berdiri di belakang Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Lalu, tentara Inggris, Rusia menguasai Iran pada tahun 1366 Hijriah, 1946 Masehi, dan menyingkirkan Reza, lalu ia digantikan oleh anaknya Muhammad Reza. Dengan bantuan dari Amerika dan Inggris, Shah Muhammad Reza meneruskan modernisasi industri Iran, tetapi pada masa yang sama menghancurkan partai-partai oposisi melalui badan intelijennya, Safak. Ayatollah Ruhollah Khomeini menjadi oposisi, dan pengkritik aktif terhadap pemerintahan Shah Muhammad Reza dan kemudian ia dipenjarakan selama 18 bulan. Melalui nasihat Jenderal Hasan Pakravan, Khomeini dibuang ke luar negeri dan diantar ke Turki dan selepas itu ke Irak. Revolusi Islam dan Perang Iran-Irak, 1979 hingga 1988, protes menentang Shah semakin meningkat dan akhirnya terjadilah Revolusi Iran. Shah Iran terpaksa melarikan diri ke negara lain setelah kembalinya Imam Khomeini dan pembuangan pada 1 Februari 1979. Khomeini kemudian mengambil alih kekuasaan dan membentuk pemerintahan sementara, pada 11 Februari yang dikepalai Mehdi Bazargan sebagai Perdana Menteri. Sejak itu berdiri Republik Syiah Iran. Sepanjang tahun 1401-1409 Hijriah, 1980-1988 Masehi Iran terlibat perang melawan Irak. Pada tahun 1410 Hijriah, 1989 Masehi Khomeini meninggal, lalu ia digantikan oleh Ali Khamenei sebagai pemimpin spiritual, dan Hashemi Rafsanjani memegang tampuk pemerintahan. Lalu, terjadi pembaruan kepemimpinan yang lain pada pemilihan umum tahun 1414 Hijriah, 1993 Masehi. Pada tahun 1418 Hijriah, 1997 Masehi, Muhammad Nur Hatami terpilih sebagai presiden negeri itu menggantikan Rafsanjani. Hatami menjabat sebagai presiden pada periode 3 Agustus 1997-3 Agustus 2005 Masehi. Setelah itu Mahmud Ahmadinejad terpilih menjadi presiden selama 2 periode berturut-turut, sejak Agustus 2005 Masehi sampai saat ini. Ahmadinejad mengerahkan kekuatan militer dan intelijen Iran untuk mendukung rezim Syiah Nusyairiyah Suriah memerangi rakyat Muslim Suriah selama Revolusi Rakyat 2011 sampai saat ini.